Pak Alif sedang apa? Kok terlihat buruk sih? Saya sedang Oh gitu. Tumben. Pantes saja saya perhatikan dari pagi Pak Alif duduk-duduk sendiri. Kalau boleh tahu, boleh sih cerita sama saya, Pak? Iya nih Bu, tadi di jam pertama kan kelas saya sangat gaduh dan kebetulan Pak Kepala Sekolah berjalan di depan kelas saya Bu. Hmm, yang dilakukan Pak Kepsek apa sampai buat Pak Alif gak mood itu? Jadi tadi itu Bapak Kepala Sekolah lewat depan kelas saya Bu, dan mendengar kegaduhan dan melihat saya sedang mengajar. Beliau bertanya, kenapa bisa bergaduh seperti itu kelasnya, dan menanyakan soal buku teks pada saya. Yang saya sampaikan, saya tidak menggunakannya. Saya lebih menggunakan media yang lain sebagai sumber belajar agar lebih variatif. Tapi tentu saja saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Ternyata saya ditegur Bu. Oh begitu. Jadi Pak Alif merasa tidak nyaman atas kejadian itu. Saya juga mengerti perasaan Pak Alif. Iya Bu, jika mengajar hanya berpedoman pada buku teks, siswa bisa cepat bosan, sumber informasinya terbatas, dan lagi kalau hanya buku, para siswa mudah membacanya di rumah sendiri Bu. Dan juga kelas gaduh karena memang siswanya aktif Bu. Saya setuju dengan Pak Alif. Kita sebagai guru harus kreatif dalam pembelajaran sehingga menarik minat siswa. Kira-kira yang diharapkan Pak Alif pada diskusi kita kali ini apa, Pak? Ya, saya ingin lebih plong setelah mengeluarkan unek-unek saya Bu. Dan tentunya saya berharap ada solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Biasanya memang kita lebih tenang sih kalau sudah bercerita ya Pak. Oh ya, waktu Pak Kepala Sekolah datang dan menegur Pak Alif, apakah Pak Alif sudah menjelaskan alasan Pak Alif tidak menggunakan buku teks? Waktu ditanya itu, saya langsung jelaskan. Tapi Pak Kepsek seperti tidak terima, tersinggung, dan lantas pergi Bu. Kenapa ya Pak Kepala Sekolah sampai tersinggung? Apakah hanya tentang buku teks atau ada hal lain? Sewaktu ditegur tadi, saya memang agak ngotot Bu, karena saya tidak merasa jika apa yang saya perbuat itu salah. Jadi nada bicara saya rada tinggi. Mungkin itu yang membuat kepala sekolah tersinggung dan pergi Bu. Gaya mengajar Pak Alif dengan berbagai macam metode yang bervariasi saya sangat apresiasi Pak. Tetapi terkait tadi kepala sekolah yang tersinggung mungkin karena nada bicara Pak Alif agak tinggi. Menurut Bapak kalau misalkan nada bicara Bapak agak sedikit rendah atau lebih baik responnya, apakah respon kepala sekolah itu akan lebih baik juga? Saya pikir juga seperti itu Bu Bina. Kalau begitu, apa yang sudah Bapak lakukan untuk memperbaiki hal ini, Pak? Saya terpikir untuk menemui kepala sekolah dan menjelaskan detailnya Bu. Hanya saya ragu apakah beliau memahaminya, mengingat
saya telah menyinggung beliau. Jika tidak dicoba, kita tidak akan tahu hasilnya kan Pak? Kira-kira apa yang sudah Bapak jelaskan? Menjelaskan detail duduk permasalahannya, kemudian saya akan meminta maaf dan kedepannya saya akan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik dan santun, sehingga lawan bicara saya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Menurut Pak Alip, kenapa Bapak harus menjelaskannya lagi dengan cara yang Bapak tadi maksudkan? Agar kepala sekolah mengerti bahwa saya tidak ada maksud untuk membantah. Saya hanya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya pikir baik untuk pembelajaran saya. Saya yakin kepala sekolah tentu lebih paham mengenai hal ini. Masalahnya ada pada cara saya berkomunikasi. Saya akan berusaha memperbaiki komunikasi saya agar pesannya bisa diterima dengan baik dan tidak terdistruksi, Bu. Wah, itu baik sekali Pak. Terkait Bapak yang akan menemui kepala sekolah itu, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Alip dalam rencana aksi tersebut? Barangkali terjadi hambatan ketika Bapak menemui kepala sekolah. Saya akan memberi waktu sampai semua tenang, karena tidak baik juga kan Bu memaksakan mengadakan komunikasi saat pihak lain masih terpengaruh dengan emosi. Tapi tentu tidak lama, karena saya takut masalah ini berlarut-larut. Saya pikir Pak Mido bisa membantu saya, mengingat perannya sebagai bagian humas di sekolah ini, dan juga kedekatannya secara personal dengan kepala sekolah. Saya yakin Pak Mido bisa menengahi dan membantu menyelesaikan permasalahan ini. Wah, itu rencana yang sangat baik, Pak. Selamat, Pak Alip sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Tentu Bu, saya akan segera laksanakan, karena saya pun tidak nyaman jika terus berada dalam kondisi seperti ini, Bu. Sudah Bu Pina, saya sudah lega. Saya minta Ibu untuk membantu saya berkomitmen tentang apa yang sudah kita tadi bahas, Bu. Alhamdulillah Pak Alip, kalau begitu semoga yang jadi rencana aksi Pak Alip bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Amin Bu, mudah-mudahan. Iya.